Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Cahyaningsih dengan NIM A1I1222036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson dan metode secant. Yang pertama itu ada metode Newton. Metode Newton adalah suatu algoritma pencari akar fungsi yang mencari hampiran yang lebih baik terhadap akar fungsi bernilai real. Metode ini juga dikenal sebagai metode Newton-Raphson yang didapat dari nama Isaac Newton dan Joseph Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode pendekatan yang mengasumsikan satu titik awal dan kemudian mencari titik yang mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Perhitungan dengan metode Newton diawali dengan x0, kemudian mencari garis singgung kurva pada titik x0, fx0. Perpotongan garis singgung tersebut dengan sumbu x diambil titik aproksimasi untuk yang berikutnya. Perlakuan ini diteruskan, namanya itu iterasi, hingga nilai x dirasa cukup dekat ke fungsi bernilai 0. Dapat dilihat ilustrasinya pada gambar. Skema kalkulasinya mengikuti segitiga yang dibangun dengan sudut inklinasi dari kemiringan garis kurva di x sama dengan x0, yaitu tan theta segitiga fx per segitiga x sama dengan fx0 kurang 0 per x0 kurang x1 sama dengan fx0 per x0 kurang x1. Atau gradien garis singgung di x0 adalah f aksen x0 sama dengan fx0 per x0 kurang x1, sehingga x1 sama dengan x0 kurang fx0 per f aksen x0. Aproksimasi berikutnya diteruskan dengan menghitung x2 dengan skema yang sama, di mana nilai x0 yang diganti oleh x1. Secara umum, metode Newton dirumuskan dengan skema berikut ini, yaitu xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn per f aksen xn. Nah, untuk langkah-langkah metode Raphson yang pertama, misalkan terdapat suatu fungsi dengan kurva y sama dengan fx, langkah pertama yaitu menentukan f aksen x. Langkah kedua, menentukan nilai toleransi epsilon dan atau jumlah iterasi maksimum. Yang ketiga, menentukan tebakan nilai x awal yaitu x0 dengan f aksen x0 tidak sama dengan 0. Dan yang keempat, menentukan fx0, f aksen x0 dan x1 menggunakan rumus xn tambah 1 sama dengan xn kurang fxn per f aksen xn. Langkah kelima, menghitung nilai kesalahan xn tambah 1 kurang xn dan dibagikan dengan n toleransi epsilon. Langkah keenam, jika mutlak xn tambah 1 kurang xn kurang dari sama dengan epsilon, maka pilih xn tambah 1 sebagai akar persamaan. Dan langkah yang terakhir, jika mutlak xn tambah 1 kurang xn lebih dari epsilon, maka ulangi iterasi langkah 4 hingga mendapatkan tebakan yang sesuai. Di sini ada contoh soalnya, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang 7 dengan tebakan awal x0 sama dengan 2. Dengan toleransi kesalahan epsilon sama dengan 0,0001. Dapat dilihat pada tabel, iterasi pertama xn sama dengan 2, fxn-nya 25, f aksen xn sama dengan 40, xn tambah 1, 1,375, xn tambah 1 kurang xn 0,625, dan fxn tambah 1, 5,7617188. Diulangi hingga iterasi kelima hingga mendapatkan nilainya. Kelemahan dari metode ini yaitu tidak dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Yang kedua, jika fungsi fx mempunyai beberapa akar titik penyelesaian, akar-akar penyelesaian tidak bisa dicari secara bersamaan. Dan yang terakhir, untuk persamaan nonlinear yang kompleks, pencarian turunan pertama dan kedua dari fungsi fx akan menjadi sulit. Nah,
Yang kedua yaitu metode secant. Apa sih metode secant? Metode secant merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear yang sulit dicari turunannya. Kekurangan dari metode Newton-Raphson adalah diperlukannya turunan pertama diferensial dari fx dalam hitungan. Namun, terkadang sulit mencari turunan dari persamaan yang akan diselesaikan. Dalam metode Newton-Raphson, rumus untuk menentukan titik aproksimasi berikutnya. Xn tambah 1 sama dengan Xn kurang Fxn per F aksen Xn. Nah, dengan mensubstitusi F aksen Xn sama dengan Fxn kurang 1 diper Xn kurang 1 pada persamaan pertama tadi, maka diperoleh Xn tambah 1 sama dengan Xn kurang Fxn dikali dengan Xn kurang 1 diper Fxn kurang 1 menjadi persamaan kedua. Sehingga persamaan kedua adalah rumus untuk menentukan nilai titik aproksimasi berikutnya dalam metode secant. Langkah-langkah metode secant. Misalkan terdapat suatu fungsi dengan kurva y sama dengan fx. Langkah pertama, menentukan nilai toleransi elemen dan atau jumlah iterasi maksimum. Langkah kedua, menentukan tebakan nilai x awal berupa dua titik, yaitu xn dan xn kurang 1. Langkah ketiga, menentukan fxn kurang 1 dan x1 menggunakan rumus xn tambah 1 sama dengan xn kurang fxn kali xn kurang 1 diper fxn kurang 1. Langkah keempat, menghitung nilai kesalahan mutlak xn tambah 1 kurang xn dan dibandingkan nilai n toleransi epsilon. Langkah kelima, jika mutlak xn tambah 1 kurang xn kurang dari sama dengan epsilon, maka pilih xn tambah 1 sebagai akar persamaan. Langkah keenam, jika mutlak xn tambah 1 kurang xn lebih dari epsilon, maka ulangi iterasi langkah 3 hingga mendapatkan tebakan yang sesuai. Untuk contoh metode secant, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang 7 dengan tebakan awal x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 2 dan nilai toleransi epsilon sama dengan 0,0001. Dapat dilihat pada tabel. Untuk iterasi, kita lihat yang pertama, iterasi 1, xn-nya yaitu 2. Untuk iterasi 1, xn kurang 1 sama dengan 2, xn sama dengan 1,038462, fxn tambah 1-nya yaitu 25. Nah, untuk fxn itu negatif 0,44663, terus xn tambah 1 yaitu 1,055338, dan mutlak xn tambah 1 kurang xn yaitu 0,9615386462. Nah, kita lanjutkan iterasi seterusnya hingga mendapatkan nilai yaitu nilai toleransi epsilon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.